Di jantung kota tua Yerusalem berdiri sebuah struktur kuno yang menjadi saksi bisu ribuan tahun sejarah, keyakinan, dan ketahanan. Ini adalah tembok ratapan atau yang dikenal luas sebagai Western Wall. Bagi umat Yahudi di seluruh dunia, tempat ini memiliki makna spiritual yang tak terhingga. Tembok ini juga sering disebut dengan nama Ibraninya, Kotel, yang secara harfiah berarti tembok. Secara fisik, tembok ratapan adalah sisa-sisa dari tembok penopang raksasa. Struktur batu megah ini dulunya mengelilingi kompleks kuil kedua yang agung di Yerusalem. Keberadaannya bukan sekadar peninggalan arkeologis. Tembok ratapan adalah simbol hidup dari warisan spiritual dan sejarah yang mendalam bagi umat Yahudi. Tempat ini dihormati sebagai situs paling suci yang tersisa bagi umat Yahudi untuk berdoa. Disinilah mereka dapat merasakan kedekatan dengan masa lalu dan memanjatkan doa-doa mereka. Setiap batu pada tembok ini seolah menyimpan cerita, menjadi jembatan antara masa lalu yang gemilang dan harapan masa depan. Kisah tembok ratapan bermula pada abad pertama sebelum Masehi. Pada masa itu, Yerusalem sedang mengalami transformasi besar di bawah kepemimpinan Raja Herodes Agung. Herodes, seorang pembangun yang ambisius, memerintahkan pembangunan kembali kuil kedua. Proyek ini bertujuan untuk memperluas dan memperindah bait suci yang sudah ada. Kuil kedua ini sendiri dibangun di atas lokasi yang sangat sakral, yaitu tempat berdirinya kuil pertama. Kuil pertama telah dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Visi Herodes adalah menciptakan kompleks kuil yang jauh lebih megah dan luas. Ia ingin menjadikan Yerusalem sebagai pusat keagamaan yang tak tertandingi di dunia kuno. Untuk mencapai tujuan ini, Herodes memperluas area kompleks kuil secara signifikan. Ia membangun platform raksasa di atas Bukit Bait Suci. Bagian integral dari proyek perluasan ini adalah pembangunan tembok penopang yang masif. Tembok-tembok ini dirancang untuk menopang platform kuil yang diperluas. Tujuan utama tembok penopang ini adalah untuk menciptakan area datar yang luas. Area ini akan menjadi halaman dan bangunan utama kuil di puncak Bukit Bait Suci. Dari seluruh struktur megah yang dibangun Herodes, tembok ratapan adalah bagian dari tembok penopang barat. Inilah satu-satunya bagian yang masih berdiri tegak hingga kini. Pada tahun 70 Masehi, Yerusalem mengalami salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarahnya. Peristiwa ini mengubah wajah kota dan nasib umat Yahudi selamanya. Kuil kedua yang megah, hasil karya Herodes, dihancurkan secara brutal oleh bangsa Romawi. Penghancuran ini terjadi setelah pemberontakan Yahudi yang gagal melawan kekuasaan Romawi. Kehancuran kuil kedua adalah pukulan telak bagi identitas dan praktik keagamaan Yahudi. Ini menandai dimulainya diaspora Yahudi yang panjang. Meskipun kuil itu sendiri rata dengan tanah, sebagian dari tembok penopang baratnya tetap berdiri. Tembok ini menjadi satu-satunya saksi bisu dari kemegahan yang telah hilang. Selama berabad-abad setelah kehancuran, tembok ini menjadi tempat berkumpul bagi umat Yahudi. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia untuk mengenang masa lalu. Disinilah mereka melakukan aktivitas berkabung atas kehancuran kuil yang suci. Mereka juga memanjatkan doa-doa penuh harapan untuk pemulihan dan penebusan. Umat Yahudi datang ke tembok ini untuk mengekspresikan kesedihan mendalam mereka. Mereka meratapi nasib yang menimpa bangsa mereka dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dari praktik inilah nama tembok ratapan berasal. Nama ini mencerminkan tradisi panjang umat Yahudi yang datang untuk meratap dan berdoa di hadapan sisa-sisa kuil mereka. Sepanjang sejarahnya yang panjang, tembok ratapan telah berada di bawah kendali berbagai penguasa.
Setiap penguasa meninggalkan jejaknya pada akses dan penggunaan situs ini. Di antara penguasa-penguasa tersebut adalah Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bizantium, berbagai dinasti Muslim, dan tentara salib. Setiap periode membawa tantangan dan perubahan. Di bawah pemerintahan Muslim, umat Yahudi umumnya diizinkan untuk mengunjungi tembok ratapan. Ini menunjukkan adanya tingkat toleransi tertentu pada masa itu. Namun, izin ini seringkali disertai dengan batasan-batasan tertentu. Umat Yahudi tidak selalu diizinkan untuk berdoa di sana secara terbuka atau dengan bebas. Akses ke tembok seringkali dibatasi oleh ruang yang sempit. Area di depan tembok seringkali digunakan untuk keperluan lain, seperti pemukiman atau tempat pembuangan sampah. Meskipun demikian, tembok ratapan tetap menjadi titik fokus bagi umat Yahudi. Mereka terus berupaya untuk mempertahankan koneksi mereka dengan situs suci ini. Peristiwa krusial yang mengubah status tembok ratapan terjadi setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967. Perang ini memiliki dampak besar pada geografi politik Yerusalem. Dalam konflik tersebut, Yerusalem Timur, termasuk tembok ratapan, jatuh ke tangan Israel. Ini menandai perubahan signifikan dalam kendali atas situs suci tersebut. Sejak saat itu, tembok ratapan telah menjadi tempat yang terbuka bagi semua orang untuk berdoa. Tidak hanya bagi umat Yahudi, tetapi juga bagi pengunjung dari berbagai latar belakang. Pemerintah Israel segera melakukan perluasan area di depan tembok. Perluasan ini bertujuan untuk menampung lebih banyak pengunjung dan peziarah yang datang. Area yang dulunya sempit dan terbatas kini menjadi plaza yang luas. Plaza ini dapat menampung ribuan orang yang datang untuk berdoa dan berkunjung. Saat ini, tembok ratapan telah menjadi pusat kehidupan keagamaan Yahudi yang dinamis. Ini adalah tempat di mana tradisi kuno bertemu dengan praktik modern. Ribuan doa dan harapan dipanjatkan di sini setiap hari. Tembok ini menjadi saksi bisu dari kelangsungan iman dan budaya Yahudi. Saat ini, tembok ratapan adalah simbol penting bagi identitas Yahudi dan sejarah mereka yang kaya. Ini adalah pengingat akan masa lalu yang gemilang dan perjuangan yang panjang. Setiap tahun, jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi tempat suci ini. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan keyakinan, mencari koneksi spiritual. Tujuan kunjungan mereka beragam. Banyak yang datang untuk berdoa, menempatkan catatan doa di antara celah-celah batu kuno. Ada pula yang datang untuk merenung, mencari kedamaian dan inspirasi di hadapan tembok yang penuh sejarah ini. Mereka merasakan koneksi mendalam dengan sejarah dan iman mereka. Tembok ratapan terus memainkan peran berkelanjutan sebagai tempat yang penting dan bermakna bagi umat Yahudi. Ini adalah jangkar spiritual bagi komunitas global mereka. Lebih dari sekadar tumpukan batu, tembok ratapan adalah saksi bisu dari sejarah panjang dan kompleks Yerusalem. Ini adalah monumen hidup bagi ketahanan dan harapan. Keberadaannya mengingatkan kita akan kekuatan iman dan pentingnya melestarikan warisan budaya. Tembok ratapan akan terus berdiri sebagai mercusuar spiritual bagi generasi mendatang.